saat ini kita siapkan hati kita untuk kita mulai belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus yang hadir di tengah-tengah kita saat ini, Dia siap memberkati kita semua, Dia siap melawat kita semua. Apapun yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita, semuanya berada di bawah kendali Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan ingat pujian ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perjalananku yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perjalananku yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya Yesus, haleluya. Bapa kami yang ada di dalam surga, pagi hari ini kami sungguh melimpah dengan pujian dan ucapan syukur di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Anugerah-Mu melimpah di dalam kehidupan kami. Anugerah-Mu besar di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Hari lepas hari Kau selalu menolong dan menopang kami. Tuhan Yesus, saat ini kami menyediakan hati kami untuk kami boleh belajar bersama-sama dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Firman yang boleh memberikan kekuatan yang baru, firman yang boleh memberikan pengharapan bagi kami, firman yang akan terus menolong dan menopang kami ya Tuhan, firman yang boleh menjadi rema bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, hati kami siap, hati kami terbuka di hadapan-Mu untuk kami boleh belajar bersama-sama dari kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara, Shalom. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Saya yakin dan percaya semua berada dalam keadaan baik dan sehat karena kuasa darah Yesus yang sudah memproteksi kita semua dan malaikat Allah yang ada di samping kiri kanan kita menjaga kita semua. Pagi ini kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Judul firman Tuhan saat ini adalah sikap anak-anak Tuhan di akhir zaman. Sikap anak-anak Tuhan di akhir zaman. Saudara-saudara, hari-hari ini ada banyak nubuatan-nubuatan dari hamba-hamba Tuhan yang menyatakan bahwa kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Nah, saudara-saudara, kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang. Namun saat ini yang perlu kita lakukan, bagaimana saudara dan saya memiliki satu sikap untuk kita terus ada bersama dengan Dia dan kita akan berjaga-jaga. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas pasal 21 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-36. Berbunyi demikian, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab itu akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan manusia. Bapak Ibu saudara-saudara, persiapan-persiapan apa yang harus kita lakukan di akhir zaman ini? Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali. Namun satu hal yang pasti, Dia akan datang untuk yang kedua kali. Nah, saat ini kita akan belajar bersama-sama persiapan-persiapan rohani yang harus ada di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Puji nama Tuhan. Hal yang pertama adalah hatimu jangan dipenuhi dengan segala nafsu duniawi dan nafsu daging. Tadi kita sudah baca kebenaran firman Tuhan ini. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam Galatia 5 ayat 24 berbunyi demikian, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, saudara-saudara, isi dari Galatia pasal 5 ini dibagi dua bagian. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15 itu tentang kemerdekaan Kristus. Artinya, kemerdekaan setiap orang percaya ada di dalam Kristus. Itu adalah sesuatu yang sangat-sangat mahal. Mengapa? Karena Yesus Kristus membayarnya dengan nyawanya. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Saat seseorang dimerdekakan oleh Kristus, maka ia menjadi orang merdeka dari perhambaan hukum Taurat. Lalu di dalam ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-26 berbicara tentang hidup menurut daging atau roh. Jika seseorang telah hidup menurut roh, maka ia tidak lagi hidup dalam memenuhi atau mengikuti keinginan dagingnya. Kalau saudara lihat nanti di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Hidup di dalam roh adalah hidup di dalam kasih, sukacita, dan lain-lain. Nah, saudara-saudara, kita tidak berpusat pada keinginan dirinya, tapi mengutamakan dan mentaati akan Kristus.
seorang yang saat ini bersama-sama menjaga kehidupan kita ya dari nafsu duniawi. Saudara-saudara, dia tidak tunduk lagi kepada keinginan daging, hawa nafsu dunia, tetapi dia akan hidup dalam buah-buah roh. Ya, saudara dan saya sudah hafal pasti Galatia pasal yang kelima, ya, ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-22. Buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saudara tidak hidup lagi di dalam nafsu duniawi, keinginan-keinginan daging, tapi saudara akan terus bertumbuh di dalam kehidupan yang dipenuhi dengan buah-buah roh. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, persiapan apa yang harus kita lakukan di akhir zaman ini? Yang kedua, saudara dan saya harus berjaga-jaga. Apa arti berjaga-jaga? Saudara-saudara, seorang yang berjaga-jaga artinya jangan tidur rohani. Jangan tidur rohani. Saudara-saudara, kita akan memperhatikan seorang yang tidur secara rohani. Ciri-cirinya, saudara-saudara, ada beberapa hal. Yang pertama, ciri-ciri orang yang tidur secara rohani. Mungkin dia datang ke gereja. Setiap minggu dia datang ke gereja. Tetapi itu hanya rutinitas saja. Namun walaupun dia datang di gereja, saudara-saudara, jam doanya sangat-sangat kurang sekali. Dia banyak kali disibukkan dengan hidup ya, kesibukan pribadi. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin dia aktif, saudara-saudara, di dalam melayani. Aktif di dalam melayani. Tetapi tidak berarti kita tidak tertidur. Kita mungkin aktif di gereja, tetapi kita tidak sadar kita sudah tertidur. Contohnya, kalau saudara ingat Daud seorang yang sangat dekat dengan Tuhan. Ya, Daud seorang yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Namun saudara, Daud tidak menyadari kalau dia saat itu sedang tertidur secara rohani, sehingga saat itu dia selingkuh dengan Batseba. Itu contohnya, saudara-saudara. Yang ketiga, terlalu santai dengan waktu. Tahukah saudara bahwa hari-hari ini adalah jahat, sehingga saudara dan saya harus mempergunakan waktu yang diberikan oleh Tuhan sebaik-baik mungkin. Saudara-saudara, saat kita kehilangan uang, kita bisa cari lagi. Betul, saudara-saudara? Kalau kita kehilangan uang, ya, atau mungkin kita lupa di mana kita simpan uang kita, saudara pasti akan cari-cari, ya, dan mungkin kita akan menemukan uang kita kembali. Tetapi kalau kita kehilangan waktu, kita tidak akan bisa membeli atau mencarinya. Waktu begitu mahal. Hal yang keempat, saudara-saudara, orang yang tertidur secara rohani, dia tidak mengerti akan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, apakah kita mengerti kehendak Tuhan di dalam setiap hidup kita? Kehendak Tuhan adalah menyelamatkan kita, dan kita telah membawa kehendak Tuhan itu dalam hidup kita dengan cara kita punya waktu untuk menyampaikan kabar baik ini kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Saudara dan saya memiliki tanggung jawab untuk memberikan waktu untuk Tuhan. Jadi seorang yang
seorang yang tidak tertidur secara rohani. Saudara dan saya saat ini kita memiliki satu roh yang menyala-nyala. Kita mengemban amanat agung. Bagaimana saudara dan saya memiliki waktu untuk memberitakan kabar keselamatan itu. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, orang yang tidur rohani akan kehilangan kepekaan rohani dalam menangkap tuntunan atau arahan Tuhan. Berjaga-jaga juga berarti harus menjadi lebih peka secara rohani. Orang yang hatinya selalu berjaga-jaga, memiliki kepekaan terhadap suara Tuhan sekecil apapun. Dan hal yang ketiga, saudara-saudara, bagaimana mempersiapkan diri kita di akhir zaman ini. Mari tingkatkan doa dan keintiman dengan Tuhan. Tahukah saudara bahwa doa memberi kita akses untuk beroleh kekuatan dalam menghadapi dan meluputkan diri dari semua hal yang mengejutkan saudara-saudara. Ada kekejutan-kekejutan yang terjadi, ya. Namun saudara-saudara, ya, kita bisa menghadapinya, meluputkan diri dari semua hal yang mengejutkan yang masih akan terjadi. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi lagi. Namun ingat saudara-saudara, hanya orang yang hatinya melekat kepada Tuhan yang berhak mengklaim di dalam Mazmur 91 itu saudara-saudara, tentang perlindungan Allah dari segala bencana yang masih akan menimpa dunia ini. Di dalam kitab Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15 berbunyi seperti ini. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Bapak Ibu saudara-saudara, lihat di dalam kitab Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan ayat 15 ini. Ada kata melekat kepadaku. Bapak Ibu saudara-saudara, saya tidak percaya hari-hari ini ada waktu saudara tidak beribadah di gereja, saudara-saudara terus bersekutu dengan Tuhan, mencari akan Tuhan, melekat kepada Tuhan, dan saudara bisa rasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara bisa rasakan Tuhan menjaga, melindungi kita, mendekat kita. Saudara-saudara, mari saat ini kita akan memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Tingkatkan doa dan keintiman dengan Tuhan. Yang keempat, persiapan apa yang harus kita lakukan di akhir zaman ini. Tingkatkan iman. Kenapa saudara-saudara? Karena hanya dengan iman kita bisa bertahan hidup dalam situasi apapun. Ketika semua penunjang kehidupan bergoncang. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara, jangan andalkan situasi yang tenang. Kadang-kala mungkin saudara mengatakan seperti ini, wah, hidup saya baik-baik saja, semuanya tenang, keluarga saya baik, usaha saya baik, pekerjaan saya baik. Jangan andalkan situasi yang tenang. Jangan andalkan kekuatan diri sendiri. Jangan andalkan manusia semata. Ya, andalkan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, bahkan yang menaruh harap kepada manusia. Saudara-saudara, mari kita akan sungguh-sungguh mengandalkan akan Tuhan. Karena Tuhanlah yang menjadi sumber pertolongan, sumber kekuatan di dalam kehidupan kita.
Tuhan kiranya menolong kita semua dalam menghadapi semua goncangan dunia yang masih akan terjadi. Kita tidak tahu apa akan terjadi di hari-hari akan datang. Tetapi mari saat ini kita akan bersiap menyambut kedatangannya yang kedua kali. Saudara dan saya akan ada bersama-sama dengan Tuhan. Saudara dan saya akan memerintah bersama dengan Tuhan ketika Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Mari saat ini kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Dan biarlah malam pagi hari ini kita akan sungguh-sungguh merenungkan betapa Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita. Dan mari kita akan sungguh-sungguh mengingat persiapan apa yang harus kita lakukan di akhir zaman ini. Mari kita akan penuhi hati kita dengan satu kerinduan untuk kita boleh hidup berkenan kepada Tuhan. Kita hidup yang dipenuhi dengan buah-buah roh. Ada kasih, ada sukacita, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kelemah lembutan, dan saudara-saudara ada penguasaan diri. Yang kedua, mari kita akan terus berjaga-jaga. Berjaga-jaga artinya saudara dan saya tidak tidur secara rohani. Berjaga-jaga juga berarti kita harus menjadi lebih peka secara rohani. Yang ketiga, mari tingkatkan doa dan keintiman dengan Tuhan. Yang keempat, tingkatkan iman kita. Saya tidak percaya apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, Tuhan Yesus yang baik, Dia ada bersama dengan kita. Saudara tidak perlu takut, sebab Tuhan yang baik itu akan selalu menolong dan menopang kita. Tuhan Yesus juga akan terus menolong kita di dalam segala keperluan dan kebutuhan kita. Mungkin saat ini juga ada beban dan pergumulan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Mari datang kepada Tuhan. Mari kita akan sungguh-sungguh bawa segenap kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu saat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus yang hadir bersama dengan kami. Tuhan Yesus saat ini akan terus menolong dan menopang seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus akan terus senantiasa campur tangan di dalam kehidupan kami. Kalau ada di antara anak-anak-Mu yang saat ini sedang sakit, kami berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa biru Yesus akan menjamah anak-anak-Mu. Kalau ada di antara jemaat-Mu yang saat ini berada Tuhan dalam masalah dan pergumulan, Tuhan Yesus perkenanan-Mu itulah yang akan menolong di dalam kehidupan kami. Kami mau sungguh-sungguh bergantung kepadamu. Kami mau sungguh-sungguh mengandalkan akan Engkau. Kalau ada di antara jemaat-Mu yang saat ini berada Tuhan di dalam satu kebutuhan yang mendesak, Engkau Allah Yehova Jireh, Engkau Allah yang akan menyatakan kuasa-Mu dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau saat ini Engkau juga Allah yang terus menolong kami semua anak-anak-Mu, semua jemaat-Mu saat ini, untuk semakin hari kami akan semakin menjadi seperti Engkau ya Tuhan. Kami akan terus belajar bersama dengan Engkau. Kami akan terus diubahkan dari sehari lepas sehari, sehingga ketika Engkau datang yang kedua kali, kami didapati di dalam keadaan yang siap ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa, satu-satunya yang kuandalkan Engkau Allah yang setia. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya,
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.